Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang Maha mampu meruntuhkan nilai kesalahan kita di kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengan keberkahan ngaji kita malam hari ini kita bermohon pada Allah Ta'ala agar Dia berkenan mengampuni dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang kita ingat ataupun yang kita lupa. Salawat serta salam bagi kita selanjutnya kita sampaikan bersama kita panjatkan kehadiran alam yang bisa Muhammad SAW, bahwa keluarganya sahabat yang segenap berikutnya yang itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang kalam sudah bermuka, cukup kita lanjutkan apa yang menjadi kajian kita, yaitu fikih at-taqrib at-taqrib di akidah wa taqrib. Sudah sampai di pasal tentang perkara yang membatalkan wudhu. Tapi seperti biasa kita bacakan sekali lagi Al-Quran pada hati kita, berharap semoga dengan berkat hari ini kita dapat ilmu yang manfaat. Sekarang kita bunyi dan coba dibujuk akan senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kemarin kita maupun ahli sujud. Sekaligus guru-guru kita yang bisa ada ataupun yang sudah tiada, begitu juga dengan orang-orang tua kita. Semoga Allah muliakan kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala radhiyallahu ta'ala ankum. Faslun ay hadza fasal, di pasal berikutnya. Walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'. Perkara yang membatalkan wudu ada 6 macam, ada 6 perkara. Ma kharaja minas sabilain. Yang pertama, apapun yang keluar dari 2 jalan kubul dan wudu. Apapun itu artinya ya apa saja. Mau yang keluarnya kotoran, yang mau keluarnya hal-hal lain pun adalah merupakan menjadi hal yang membatalkan wudu. Misalnya belum lama ada orang memviralkan bahwa dia bisa mengeluarkan telur. Ada anak muda bisa keluar telur. Apakah itu hoax ataupun tidak, yang jelas walaupun yang keluar itu telur, tapi karena dari anus seorang anak manusia, maka itu mutlak membatalkan wudu. Yang pertama, hal yang membatalkan wudu adalah apa saja yang keluar dari barang dari 2 jalan. Yang kedua, wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Tidur yang tidak meletakkan dumur kita pada lantai. Jadi tidurnya tidak duduk. Kalau tidurnya duduk nggak batalkan wudu. Kenapa? Karena konsekuensinya saat mata tertutup, dumur kita kebuka. Sehingga kalau kita tidur dalam keadaan terbalik, dipastikan batal wudu kita. Mau kita sadar, mau kita kagak sadar, pokoknya batal ya wudu. Kalau kita duduk, tidurnya tidak dalam keadaan duduk posisi. Tapi kalau kita posisi duduk begini, ya, kayak orang-orang yang sering lagi sholat Jumat, biasanya kan saking khusyuknya langganan tuh. Oke, nyarinya tempat yang mojok, yang bisa ada tiang, yang bisa ada sendera. Kayaknya bilang aja tahu-tahu gitu. Kadang-kadang 5 menit dulu baru biasa ada komat gitu. Duduk yang begitu nggak bakal duduk. Kenapa? Karena posisinya dia punya dubur, lubang dubur itu nempel ke bumi, pak, gitu. Ketutup dia. Ya. Jadi yang kedua,
tidur tapi yang tidak pada posisi duduk. Yang ketiga wazawalul akli, hilangnya akal, hilangnya kesadaran bisukrin au maradin, disebabkan oleh mabok atau karena sakit. Semaput, kalau orang Jawa bilang pingsan, itu batalkan wudhu. Bisukrin dengan sebab mabok atau disebabkan karena penyakit, dia pingsan, batal wudhu. Yang keempat walam surrojuli al-mar'atal ajnabiyyah, menyentuhnya seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya. Menyentuhnya seorang laki-laki kepada perempuan yang telah dewasa dan dia adalah orang lain yang bukan mahramnya dia, bukan kakaknya, adiknya, orang tuanya. Ustaz, kalau istri mahram kita, mahram tapi sabab pernikahan, makanya dia membatal. Di kalangan kita Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik tidak membatalkan sentuhan kita sama istri, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Wudunya harus bidal, harus dikosok-kosok badan kita saat berwudu. Kedua, tidak membatalkannya wudu kita karena dalam rangka menyentuh istri kita itu karena tidak ada syahwat. Syaratnya harus tidak ada syahwat. Jadi bukan gemes, bukan karena pipi bini kita lucu gitu, kita pengen kalau udah begitu batal. Kenapa? Ada syahwat. Itu Imam Malik seperti itu pandangan. Nah kalau Imam Syafi'i mutlak, pokoknya kesentuh dikit batal, mau nafsu mau kagak nafsu batal. Kalau sama istri, apalagi sama istri orang. Min ghairi hailin, tanpa adanya halangan. Yang membatalkan itu ketika kulit ketemu kulit. Kalau ada bajunya gini enggak pegang baju, batal wudunya enggak batal. Yang kelima, itu yang berapa? Sekarang yang ke-6 ya? Oh yang kelima. Wa masu farjil adami di batnil kaf, menyentuh farjinya atau kemaluannya anak Adam, anak manusia, dengan batinil kaf, bagian dalam daripada telapak tangan kita. Ustaz, ini mah farjinya anak kecil, yang batal wudu ente. Anak saya Ustaz tetap batal. Laki-laki Ustaz, ya batal, kan farji juga namanya. Ya. Pokoknya kalau dia sentuhnya pakai ini, cuma punya saya Ustaz sama, saya pegang punya saya, iya sama, tetap batal juga. Kalau sentuhnya pakai dalaman tangan ini, Ustaz gatel Ustaz, garuk pakai ini nggak batal nih. Kalau pakai ini nggak batal nih. Terus ininya pakai apa namanya cakar gitu. Kalau pakai ini enggak. Kalau pakai, kan yang membatalkan itu batinil kaf, bagian dalam apa namanya telapak tangan kita. Kalau bagian luarnya enggak. Ya. Yang terakhir wa masu halqati duburihi ala jadid. Yang terakhir menyentuh lingkaran kemaluan belakang menurut pendapat kaul jadi. Maksudnya apa? Nyebokin anak itu kan ada tribut jigonya tuh, tribut ya di kemaluan belakang di pantat ya, bilang lah ya, itu ada lingkarannya, ada, kalau bahasa orang Sunda itu disebutnya tribut jigo. Tribut nilainya ada 25, nggak tahu belum pernah dihitung ya, ada 25. Yang jelas ketika kita harus mencebokkan anak kita, maka itu pun batal wudu kita. Okay. Faslon, ini pasal berikutnya, walladzi yujibul ghusla,
Orang yang diwajibkan mandi sittatu asya'a, ada 6 golongan. Ada 6 orang. Salah satu yang 3 orang fiha yang mendapat kewajiban untuk mandi tashtariku, salah satu tashtariku fiha rijal wan nisa. 3 golongan tergabung antara laki dan perempuan. Jadi yang mewajibkan, sebab-sebab mewajibkan mandi itu ada 6 macam. 3 yang tiga macam itu terjadi pada laki dan perempuan. Yang 3 lagi hanya pada perempuan saja. Apa 3 yang bergabung antara laki dan perempuan? Iltiqa'ul khitanaini, hubungan badan. Ini antara laki dan perempuan. Maksudnya apa? Ya lakinya wajib mandi, perempuan juga wajib mandi. Ustaz, saya mah cuma mencumbu doang sama istri. Terus saat jima, saat saya setubuhin kagak full masuknya, masuk kepalanya doang. Ya, masuk sebagian. Iya, sebagian. Gimana Ustaz? Itu pun sama. Sebab apa? Sudah masuk dalam kategori jima. Disebut iltiqa'ul khitanaini. Iltiqa' itu artinya pertemuan, khitanaini 2 barang yang disunat, laki dan perempuan. Jadi ketika itu bertemu, maka wajib hukumnya kita mandi. Tapi kalau cuma nempel doang, enggak sampai masuk, walaupun cuma kepalanya aja, maka tidak wajib mandi. Kejadian lain ada juga, nempel kagak, bercumbu iya, tapi keluar. Apa disebutnya pel itu apa gitu? Nempel itu terus metu gitu ya. Itu wajib mandi, karena apa? Karena keluarnya. Ya, karena keluar. Nah, yang kedua ini wa inzalul mani. Yang kedua tadi kasus terakhir yang disebut peltu itu disebabkan apa? Keluarnya air sperma. Jadi wajib dia mandi. Ustaz, saya mah nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu basah aja bangun tidur. Namanya mimpi. Dalam kategori lain ihtilam disebutnya. Mimpi bersetubuh. Tiba-tiba kita basah pakaian kita. Nah, itu namanya inzal mani, keluar mani, keluar sperma, harus mandi. Yang ketiga yang masih bergabung kewajiban mandi karena laki dan perempuan adalah wal mautu, disebabkan oleh kematian. Kan mati ya harus dimandiin, mau laki mau perempuan mau bencong ya, kan bedanya cuma gitu doang. Kalau laki almarhumah, kalau laki almarhum, perempuan almarhumah, kalau bencong aluminium. Parah-parah. Makanya gelarnya aluminium gitu. Wasalah satu dan 3 orang tahtasu bihan nisa, khusus 3 kejadian khusus bagi perempuan. Wahiyal haidu, yang pertama haid. Haid. Haid itu apa sih? Haid itu keterangannya damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilisi, darah yang keluar dari pojok rahimnya perempuan, tapi harus dalam keadaan sehat, bukan sakit. Karena kalau darah itu keluar lagi dalam keadaan sakit, namanya bukan darah mens lagi, bukan darah haid lagi, tapi darah istihadah, darah penyakit namanya. Kalau darah istihadah terjadi, cirinya dari mana? Ibu biasa 7 hari datang bulannya, kok nambah 2 hari jadi 9 hari. Yang 2 hari itu boleh ibu bebersih ke sholat. Atau biasanya 10 hari nambah jadi 13 hari, 15 hari. Yang 5 hari boleh kita laksanakan sholat. Pertanda bahwa yang 5 hari itu
selebihnya dari 10 hari yang kebiasaan kita datang bulan adalah darah istihadah atau darah penyakit. Ustadz, kalau kita laki-laki apa namanya, fungsinya apa nih belajar tentang men kayak begini? Kan ente punya istri, ente punya anak perempuan, jadi kita mesti belajar juga, harus tahu mens itu apa. Saya dulu, ya makanya sekarang bisa bicara, kan dulu ngapalin juga sambil mikir jorok. Kenapa? Ya emang hiburannya sampai itu doang. Darah yang keluar dari pojok rahimnya perempuan, tapi harus dalam keadaan sehat, itu namanya darah menstruasi. Dalam hikmah lain, itu darah sebetulnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, karena nggak ada pembuahan. Kedua, karena perhiasan yang dipakai sama perempuan dalam bentuk emas itu punya efek negatif ke badannya, tapi akan ternetralisir ketika keluarnya datang darah bulanan, darah head, darah menstruasi gitu. Maka kenapa laki-laki diharamkan pakai emas? Sebab laki-laki maka gamen, efeknya akan rusak badannya karena pemakaian emas tadi. Partikel-partikel yang ada di dalam emas akan merusak badan laki-laki yang pakai emas. Jadi kalau kita mau pakai emas, ya siap men gitu maksudnya. Yang bingung kan kita nyari softteknya ya buat laki-laki. Gimana ya bentuknya? Nakal juga ya. Wan nifas dan darah nifas. Apa itu darah nifas? Darah yang keluar akbul wiladah. Artinya apa? Darah yang keluar efek dari melahirkan gitu. Sebab ada darah yang ketiga namanya wal wiladah, darah ketika saat melahirkan. Itu beda darahnya. Darah ketika saat melahirkan bersamaan dengan keluarnya anak, itu namanya darah wiladah. Tapi nifas ini adalah darah yang keluar akbul wiladah, disebabkan oleh kelahiran. Jadi setelah itu pasca kelahiran dia keluar ke darahnya, yang umumnya bisa sampai 40 hari. Maka kita jadi suami mesti belajar juga hal ini. Minimal kita jadi tahu bahwa begitu menderita seorang perempuan sebab satu kali kelahiran, dia harus nanggung keluar darah selama 40 hari ke depan. Jangan kita pandang cuman itu mah udah biasa Ustaz. Yang jadi masalah ini kita yang puasa 40 hari Ustaz. Kan akhirnya berarti di kita kayaknya. Padahal yang menderita itu justru istri. Makanya biasanya kalau udah lebih dari 40 hari, bang, gitu namanya. Bang. Jadi ada darah nifas, ada darah wiladah. Darah wiladah itu darah yang bersamaan dengan keluarnya si bayi. Darah nifas itu efek dari melahirkan. Saat zaman sekarang orang hebat, melahirkan tidak dari jalannya, tapi di sesar. Gimana itu? Apa tetap sama namanya darah wiladah juga? Sama, darah wiladah juga. Cuman kalau nifas nanti tetap efek dari melahirkan, itu keluarnya dari tempat yang sama gitu, bukan dari jahitan. Jadi puasa ya beb ya, puasa beb 40 hari begitu dah kira-kira. Faslun, ini pasal berikutnya, wa faraidul ghusli, salah satu asya, kewajiban dalam mandi ada 3 perkara. Pertama, an-niyatu, niat. Kenapa? Karena mandi yang dimaksud di sini adalah mandi wajib ataupun sunnah yang harus dilakukan oleh kita sebagai muslim, yang menjadi pembeda daripada kebiasaan. Kenapa disebutkan harus ada niat? Likhtilafil adah anil ibadah, untuk membedakan kebiasaan dengan ibadah. Kalau kebiasaan kan kita mandi aja, biasa namanya mandi, nggak pakai niat. Tapi mulianya ajaran agama kita, saat sedikit aja kita ucapkan di hati kita, saya niat mandi ya Allah,
untuk melaksanakan sholat subuh biar badan saya segar. Sunnah karena Allah Ta'ala, karena memang tidak wajib misalnya. Tapi kalau kita wajib, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fardholillahi, hukumnya jadi wajib kalau mandi besar. Dan pahalanya pun ketika kita mandi sunnah karena memang mau melaksanakan ibadah sholat, maka dapatnya pahala sunnah. Tapi ketika kita niat mandi wajib karena memang kewajiban yang bersarang di badan kita sebab ada hadas besar, maka nilai pahalanya pun adalah menjadi pahala yang wajib. Istimewa ya Pak ya. Jadi muslim ini istimewa. Nikahnya enak, ngegaul istrinya enak, mandinya aja berbayar di mata Allah. Jadi nilai kewajiban, nilai pahala yang bernilai pahala wajib. Masya Allah. Nikmat jadi muslim ini. Masya Allah. Jadi kewajiban orang mandi ada 3. Yang pertama niat, yang kedua wa izalatun najasati in kanat ala badanihi, harus membuang najis kalau itu najis terdapat di badan. Kalau ada kotoran di badan kita harus dibuang, kotoran yang ada di luar badan kita. Misalnya saking asiknya sama istri, anak sementara masih kecil tapi nggak ketahuan, tau-taunya dia udah pup, kita asik aja sama istri guling-gulingan, nempel ke kotoran anak kita di badan kita. Buang dulu, kita punya kotoran dari badan kita sebagai rukun yang kedua yang harus kita buat ketika kita mau mandi. Yang ketiga wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basar, menyampaikan air ke seluruh anggota badan, baik yang perkulitan atau perrambutan. Jadi yang berbulu-bulu harus dibasuh semua, jangan ada yang tersisa. Yang jenggotnya tebal itu harus dimasuki benar-benar air. Jangan sampai ada satu lembar jenggot pun yang tidak terbasahi oleh air mandi kita. Wa sunanuhu, adapun sunnah-sunnahnya mandi, khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Pertama, at-tasmiyatu, mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wal wudu'u qablahu, disunahkan juga berwudu kalau kita mau mandi wajib. Sunnah wudu. Ya, wudu dulu. Yang ketiga, wa imrarul yadi ala jasad, harus membasuhkan tangan kita kepada badan kita. Jangan cuman air doang suruh nempel di badan kita, tapi tangan kita harus mengusap-ngusap ke badan kita. Itu sunnah. Yang keempat, wal mualatu, harus berkesinambungan. Jangan baru nyerok air ngangkat handphone. Ya, anu lagi kamar mandi, bentar ya. Nyendok lagi air, merokok dulu. Aduh, enaknya ngerokok nih, merokok dulu di kamar mandi. Nggak boleh. Jadi harus berkesinambungan, harus langsung, jangan ditunda-tunda. Sunnah juga sih sebetulnya. Yang kelima, wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan bagian badan yang kanan, mengakhirkan bagian yang kiri. Itu sunnah mandi. Ada 5. Faslon, ini pasal berikutnya, wal iktisalatul masnunatu, mandi-mandi yang disunahkan, sab'ata asyara ghuslan, ada 17 mandian yang disunahkan. Jadi ada 17 macam mandi yang hukumnya sunnah. Pertama, ghuslul jumu'ati, mandi mau melaksanakan sholat Jumat. Ustaz, kami kan perempuan tidak sholat Jumat, apa relevansi daripada pelajaran ini buat kami? Ibu punya anak, ya, ibu punya suami. Menjelang hari Jumat, kalau memang dia libur, jangan biarkan dia tidur, bangunkan dia, ingatkan dia kepentingan sholat Jumat.
Lalu setelah bangun, beritahu dia tentang kemuliaan sunnahnya mandi menjelang sholat Jumat. Gitu. Jadi kita bisa pakai ini pelajaran kepada keluarga kita kalau kita mau belajar. Wal idaini, selanjutnya yang juga disunahkan mandi adalah untuk melaksanakan 2 sholat id, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau ini sih biasanya mutlak ya. Kenapa? Mau pakai baju baru, ya kan? Mau pakai baju baru pasti dia mandi dulu. Kadang-kadang yang susah itu Jumatan, apalagi orang yang kerja nggak punya waktu dong istirahat sebentar. Tapi kalau kita mau mengusahakan, itu nilainya luar biasa besar. Daripada kita kongko-kongko di warung nungguin sholat Jumat, ahsan itu masuk ke masjid, ambil ke toilet, ambil ke kamar mandi, dan mandi aja dulu, pindah ke samping. Wal istisqai, yang selanjutnya mandi disunahkan karena kita mau sholat sunat istisqa. Apa istisqa? Sholat sunat minta hujan. Kemarin pada saat musim panas sempat tuh dilaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Subhanallah, 3 hari berikutnya Allah kasih hujan pakai bonus, dia angin, dia petir. Itu yang tadinya pada istisqa, ya Allah kebanyakan mintanya. Dikasih bonus. Di Bogor itu banyak pohon-pohon tumbang gitu, banyak baliho-baliho besar bahkan mencelakakan orang. Saya nggak tahu saat istisqa yang dipinta apa gitu. Walhasil ya begitulah Allah ya, luar biasa pemberian. Yang selanjutnya wal khusufi wal kusuf. Kalau kita mau hadir sholat gerhana bulan dan matahari, sholat kusuf itu harus, bukan harus sih, sunnahnya sebelum itu kita mandi. Selanjutnya wal ghuslu inda ghuslil mayyiti, mandi juga disunahkan ketika kita sudah memandikan seorang mayit. Mau dia saudara kita, mau dia orang lain, kalau kita ikut memandikan, sunnah setelahnya kita juga mandi. Ada yang mengatakan sebelumnya ya, tapi yang biasanya setelah mandikan orang meninggal. Selanjutnya wal kafiru idza aslama, orang non muslim saat dia masuk Islam ini juga harus mandi, tapi dalam kapasitas sunnah. Lalu yang berikutnya wal majnun wal mughma alaihi idza afaqa, orang gila dan orang yang pingsan tatkala sudah sembuh, tatkala sudah sadar, ini juga disunahkan untuk mandi. Wal ghuslu indal ihram, yang selanjutnya juga sunnah untuk mandi ketika kita mau pakai kain ihram. Makanya saat mendarat di bandara King Abdul Aziz itu saya infokan kepada jamaah, yuk kita ngambil mikot di sini sekaligus kita mandi sebelumnya dengan cara kita salin. Awalnya berangkat kan pakai batik ya, salin kita langsung pakai kain ihram, niat ihram sama-sama, sholat sunat ihram gitu. Tapi sebelumnya mandi ihram. Walidukhuli Makkah, selanjutnya sunnah juga hukumnya mandi karena akan masuk kota Makkah. Jadi saat kita pakai kain ihram itu bisa 2 sunat kita kerjakan, mandi sunat untuk pakai kain ihram, mandi sunat untuk masuk ke kota. Walil wuqufi bi Arafah, begitu juga sunat hukumnya mandi kalau kita mau hadir wukuf di tanah Arafah. Haji
kita dapat kesempatan menunaikan ibadah haji sebelum berangkat ke tanah suci, ke Arafah itu untuk berwukuf, kita disunahkan mandi. Walil mabiti bi Muzdalifah, begitu juga sunnah hukumnya ketika kita akan mabit di Muzdalifah untuk mengambil batu. Walil ramil jimari salaf, dan untuk melaksanakan ramyu itu melontar jumroh yang 3. Walil tawafi, dan untuk melaksanakan tawaf di sini yang dimaksud adalah tawafnya tawaf ifadah, tawaf haji. Walil sa'i, begitu juga sa'i, sunnah hukumnya, dan bisa dikerjakan dengan satu perniatan, satu pelaksanaan. Kita mau tawaf sa'i, ya, mandinya satu kali, nggak usah tawaf dulu tur mandi, baru sa'i mandi, enggak. Walidukhuli madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir disunahkan mandi karena kita akan masuk ke Madinah, ke kota Madinah Rasulullah SAW. Di sini kita sebetulnya bukan sekedar pelajaran, tapi dapat motivasi di hati kita juga, bahwa segala kesunatan ini, Bu, Pak, walaupun kalau kita dengar keterangan di zaman dulu ya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Namun dengan motivasi yang kita dapat malam hari ini, bahwa ada kesunatan mandi yang harus dibuat oleh seseorang, ini harusnya jadi sebuah cita-cita. Oke, saya tahu kalau kita mau mabit di Muzdalifah kita mandi, kalau kita mau jumroh kita mandi. Itu maksudnya apa? Biar kita punya keinginan lebih keras untuk bisa melaksanakan mandi sunnah ini. Sebab apa? Yang akan kita raih adalah kesempurnaan jadi muslim karena menunaikan rukun Islam yang kelima. Ya. Faslun wal masu al hufaini wallahu. Nah, insyaallah kita lanjut lagi pada pekan